Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti halnya yang kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat menyukai keindahan. Perihal kesukaan Allah terhadap keindahan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, wanita yang mempercantik diri dengan tujuan beribadah kepada Allah tentunya sangat disukai Allah subhanahu wa ta'ala daripada tidak merawat diri. Mempercantik diri untuk menyenangkan suami termasuk dandanan yang disukai Allah. Banyak orang yang berpendapat bahwa perempuan dan dandanan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian, perempuan muslimah juga perlu hati-hati dalam berdandan. Sebab tidak semua riasan atau dandanan disukai Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan sangat dibencinya. Menjelaskan beberapa dandanan yang diharamkan untuk perempuan muslimah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdandan dengan membuka aurat. Seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali telapak tangan dan wajah. Hal itu harus diperhatikan ketika berdandan, karena mempercantik diri tidak harus dengan membuka aurat. Jangan sampai sesuatu yang harus ditutup malah dibiarkan terbuka dan dilihat oleh orang yang bukan muhrimnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka kepada seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Yang kedua, berdandan menyerupai laki-laki. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan laki-laki dan perempuan, yang keduanya memiliki persamaan dalam hal kewajiban beribadah, beriman, dan melakukan amal soleh. Selain itu juga memiliki hak yang sama, yaitu sama-sama berhak menerima pahala atau balasan terhadap perbuatan mereka. Namun secara takdir dan syariat, tentunya laki-laki dan perempuan berbeda. Perbedaan antara pria dan wanita juga terlihat dari bentuk fisik dan fungsinya, keadaan dan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, untuk menjaga perbedaan tersebut, Allah melarang perbuatan yang menyerupai satu sama lain. Demikian juga dalam hal berpakaian. Perkembangan zaman sekarang tentunya diikuti dengan perkembangan fashion. Dalam hal ini terdapat batasan bagi kaum muslimah dalam mengikuti tren tersebut. Batasan atau larangan bagi kaum muslimah adalah dandanan dengan tidak menyerupai laki-laki. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, berdandan tapi mengundang syahwat. Kebanyakan wanita zaman sekarang sudah menutup aurat sesuai dengan yang diperintahkan. Akan tetapi pakaian dan dandanannya masih mengundang syahwat laki-laki. Hal inilah yang sangat dilarang bagi kaum muslimah. Menutup aurat tetapi menggunakan pakaian yang tipis serta menggunakan lipstik dengan warna yang mencolok, sehingga membuat bibir kelihatan seksi. Wanita seperti inilah yang diancam tidak bisa mencium aroma surga, bahkan tidak bisa masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang berjalan berlenggak-lenggok guna membuat manusia memandangnya, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapati aromanya, padahal aroma surga bisa dicium dari jarak 500 tahun. Hadis riwayat Malik. Yang keempat, wanita bertato. Selain itu, bertato adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Bahkan ancaman bagi wanita yang bertato akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Hal ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Allah melaknat wanita yang membuat tato dan meminta ditato, yang mencabut bulu alis dan meminta dicabut, yang merenggangkan gigi dan memerindahnya, serta wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Al-Jami Asy-Syaqir. Oleh karena itu, bagi orang yang bertato wajib untuk menghilangkannya dan bertaubat. Namun jika menghilangkan akan merusak anggota tubuh atau menimbulkan rasa sakit yang tidak wajar di bagian bertato, maka ia dibolehkan untuk bertaubat saja, agar salatnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, berlebihan dalam berdandan. Berhias atau berdandan yang berlebihan sekalipun untuk keperluan pesta atau akad nikah merupakan salah satu hal yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan, termasuk dalam dandanan atau riasan. Selain itu juga berlebihan membuat seseorang akan boros, dan boros itu merupakan salah satu sifat syaitan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan. Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Tidak hanya itu, orang yang berlebihan juga akan menjadi penghuni neraka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan sesungguhnya orang-orang yang berlebihan mereka adalah penghuni neraka. Quran Surat Ghafir ayat 43. Yang keenam, berlama-lama dalam berdandan. Berlama-lama dalam berhias atau berdandan termasuk ke dalam perbuatan yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyarankan untuk menjauhi kebiasaan yang buruk tersebut. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW, di antara baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh, berdandan menyerupai wanita kafir. Berdandan menyerupai wanita kafir atau disebut dengan istilah tasyabuh. Ini dilarang oleh Allah melalui sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menyerupai tasyabuh suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Selain itu juga, Al-Imam Muhammad bin Amir Asy-Syan'ani rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan seseorang yang menyerupai orang fasik, kafir atau pada segala sesuatu yang menjadi kekhususan mereka, seperti berpakaian, penampilan ataupun hal lainnya, maka orang tersebut termasuk ke dalam golongan mereka. Yang kedelapan, menggunakan parfum di luar rumah. Penggunaan parfum tentunya sangat dibolehkan jika tujuannya untuk menyenangkan suaminya. Namun masih banyak wanita yang masih menggunakan parfum di luar rumah dengan alasan agar wangi dan bau badannya tidak tercium. Larangan ini disebabkan oleh ditakutkan tercium oleh laki-laki lain yang bukan mahram, sehingga menimbulkan syahwat. Wanita yang keluar rumah dan memakai parfum sehingga tercium pada orang yang bukan mahramnya sama saja dengan wanita pezina. Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang memakai parfum lalu melewati suatu kaum supaya mereka mencium bau parfum itu, maka perempuan itu telah berzina. Hadis riwayat Ahmad. Yang kesembilan, menyambung rambut. Sebagai wanita pasti selalu ingin tampil sempurna yang cantik. Oleh karena itu untuk mendapatkannya bisa dengan menyambung rambut. Namun apakah menyambung rambut dibolehkan dalam Islam? Rasulullah SAW menyebutkan bahwa menyambung rambut adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, dan tentu saja dilarang bagi wanita untuk melakukannya, baik itu dengan menggunakan rambut manusia maupun rambut buatan. Larangan menyambung rambut ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang melaknat wanita tersebut. Diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa Asma binti Abu Bakar berkata, sesungguhnya datang wanita kepada Rasulullah SAW, lalu perempuan itu berkata,
sesungguhnya aku akan menikahkan anak perempuanku, lalu dia terkena penyakit panas, lalu rambutnya rontok, dan calon suaminya memintaku untuk bertemu dengannya. Apakah aku boleh menyambung rambut kepalanya? Maka Rasulullah SAW mengumpat melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang diminta disambung rambutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-10, mencukur alis. Bagi kamu yang suka mencukur alis, perlu memperhatikan penjelasan ini. Saat ini banyak wanita yang mengikuti tren mencukur alis yang telah berkembang sejak dahulu ini. Para wanita mencukur dan mengganti bentuk alis sesuai dengan seleranya dengan sulam alis. Rasulullah memberikan perhatian terhadap perihal ini. Beliau bersabda, telah dilaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya, wanita yang mencabut alis dan minta disambung alisnya, wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato tanpa ada penyakit. Hadis riwayat Abu Daud. Itulah 10 dandanan wanita muslimah yang diharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.